materi kita hari ini tentang mengenal alur cerita. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang pernah mendengarkan atau membaca cerita di rumah? Siapa? Saya. Cerita apa yang kalian sudah baca di rumah? Yang pernah baca? Yang di buku. Hidup rukun yang lain? Saya pernah baca hidup tidak ada Tuhan tanpa mama. Kita semua. Yang kedua, apa yang terjadi pertama kali dalam cerita yang kamu bacakan? Pas adik-adik sudah baca apa yang pas kalian mau baca tuh apa-apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut? Kejadian apa saja? Ya? Longsor. Oke, yang lain? Tiada. Baik, sekarang Ibu membacakan sebuah cerita. Nah, adik-adik dengarkan di sini ya, Ibu membaca sebuah cerita. Cerita pendek, ya. Judul ceritanya adalah Balas Budi Burung Bangau. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang, hiduplah seorang pemuda bernama Yoshua. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualan dibelinya makanan. Terus seperti itu setiap harinya. Hingga pada satu hari, ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang melepat di atas salju. Setelah di dekatnya, ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap sedang meronta-ronta. Yoshua segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu sangat gembira. Ia berputar-putar di atas kepala Yoshua berapa kali sebelum terbang ke angkasa. Karena cuaca yang sangat dingin, sampainya di rumah, Yoshua segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu di luar rumah. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang cantik sedang berdiri di depan pintu. Kepalanya dipenuhi dengan salju. "Masuklah, Nona pasti kedinginan. Silakan hangatkan badanmu dekat tubuh, ujar Yoshua. Nona mau pergi kemana sebenarnya?" tanya Yoshua. "Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebat, aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini?" "Boleh saja, Nona. Tapi aku ini orang miskin, tak punya kasur dan makanan," kata Yoshua. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin berbolehkan menginap." Kemudian gadis itu merapikan kamarnya dan memasak makanan yang enak. Ketika terbangun keesokan harinya, gadis itu sudah menyiapkan nasi. Yoshua berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi. Ia akan merasa kesepian.
Salju masih turun dengan lebatnya. Tinggallah di sini sampai salju reda, kata Yosafat. Setelah 5 hari berlalu, salju mereda. Gadis itu berkata kepada Yosafat, "Jadikan aku sebagai istrimu, dan biarkan aku tinggal terus di rumah ini." Yosafat merasa bahagia menerima permintaan itu. "Melalui hari ini, panggillah aku Utsur," ujar si gadis. Setelah menjadi istri Yosafat, Utsur mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Utsur meminta semuanya. Yosafat membelikannya benang karena ia ingin menenun. Utsur mulai menenun. Ia berpesan kepada suaminya agar jangan sekali-kali mengintip ke dalam penyekat tempat Utsur menenun. Setelah 3 hari berturut-turut menenun tanpa makan dan minum, Utsur keluar. Kain tenunannya sudah selesai. Ia ditenun ayam miskin. Kalau dibawa ke kota pasti akan terjual dengan harga mahal. Yosafat sangat senang karena kain tenunannya dibeli orang dengan harga yang cukup mahal. Sebelum pulang, ia membeli bermacam-macam barang untuk dibawa pulang. "Berkat kamu, aku mendapatkan uang sebanyak ini. Terima kasih istriku." Tetapi sebenarnya para saudara di kota menginginkan kain seperti itu lebih banyak lagi. "Baiklah, aku akan buatkan," ujar Utsur. Kain itu selesai pada hari keempat setelah Utsur menenun. Tetapi tampak Utsur tidak sehat dan tubuhnya menjadi kurus. Utsur meminta suaminya untuk tidak memintanya menenun lagi. Di kota, sang saudagar minta dibuatkan kain satu lagi untuk Imonono, Tuhan putri. Jika tidak ada makan, Yosafat akan dipenggal lehernya. Hal itu diceritakan Yosafat pada istrinya. "Baiklah, akan kubuatkan lagi, tapi hanya 1 helai," kata Utsur. Karena cemas dengan kondisi istrinya yang makin lemah dan kurus, setiap habis menenun, Yosafat berkeinginan melihat ke dalam ruangan tenun. Tetapi ia sangat terkejut ketika yang dilihatnya di dalam ruang menenun ternyata seekor bangau sedang mencabut bulunya untuk ditenun menjadi kain, sehingga badan bangau itu hampir gundul kehabisan bulu. Bangau itu akhirnya sadar dirinya sedang diperhatikan oleh Yosafat. Bangau itu pun berubah wujud kembali menjadi Utsur. Akhirnya, kau melihat juga, ujar Utsur. "Sebenarnya aku adalah seekor bangau yang dahulu pernah kau tolong. Untuk membalas budi, aku berubah wujud menjadi manusia dan melakukan hal ini," ujar Utsur. "Berani, sudah saatnya aku berpisah denganmu," lanjut Utsur. "Maafkan aku mohon jangan pergi," kata Yosafat. Utsur akhirnya berubah kembali menjadi seekor bangau. Kemudian dia segera menggapkan sayapnya terbang keluar dari rumah ke angkasa. Oke, baik. Ibu sudah membacakan teks bacaan tadi. Sekarang ibu minta 1 orang untuk baca di depan. Ibu minta siapa yang bisa baca di sini? Yang baca lancar itu siapa? Ibu minta Kevin baca di depan.
pulang dari kota. Ia melihat sesuatu yang mengilipar di atas salju. Setelah didekatnya, ternyata seekor burung bangau yang tercerat. Yang lain dengar di sini. Ditangkap sedang meronta-ronta. Yosakwa segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu sangat gembira. Ia berputar-putar di atas. Yang lain dulu. Yosakwa berapa kali sebelum terbang ke angkasa karena cuaca yang sangat dingin. Sesampainya di rumah, Yosakwa segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu di luar rumah. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang cantik sedang berdiri di depan pintu. Kepalanya dikelilingi dengan Hanya di sini harus bisa jawab. Hanya dengar. Masuklah, Nona, pasti kedinginan. Silahkan hangatkan badan dekat tungku. Ucap Kevin, beliau dulu. Yosakku. Nona mau pergi kemana? Sebenarnya, tanya Yosakku. Aku bermaksud mengunjungi teman, tapi karena salju turun dengan aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Boleh saja, Nona, tapi aku ini orang miskin, tak punya kasur dan makan. Kata bosku, tidak apa-apa, aku hanya ingin diperbolehkan menginap. Baik, tepuk salut untuk Kevin. Tepuk salut untuk Kevin. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada adik-adik, apa saja tokoh dalam cerita, siapa-siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Siapa-siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Siapa yang tahu? Siapa-siapa saja tokoh dalam cerita tersebut yang kalian dengar tadi? Siapa-siapa? Yang Julio siapa? Coba sudah siapa? Siapa? Coba sudah. Seorang. Hah? Namanya? Coba sudah. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tadi? Siapa yang tahu yang Kevin tadi, Julio yang cerita tadi? Nah, siapa? Siapa sudah? Tokoh dalam cerita tersebut. Siapa saja? Nah, terus dengan jawab agak besar. Jawab besar. Siapa tadi? Maju di sini, maju. Julio maju. Siapa tokoh yang dalam cerita tersebut? Lihat ke depan. Siapa tokoh yang dalam cerita tersebut? Siapa saja? Yang tadi aku sebut ini siapa? Agak besar. Hah? Agak besar.
dari Adira, kelompok 2 Kevin. Itu sudah bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok ya. Julio, duduk sini. Ada anak. Taruh sini, sini. Sini, terus. Kalau ada yang belum mengerti, tanya di ibu ya. Ada yang belum mengerti. Ada yang belum mengerti tentang ijual KPD? Ada yang sudah mengerti atau belum? Kalau sudah mengerti silakan kerja. Kerja sudah. Kerja sudah. Sudah. Kalau sudah, ibu minta satu orang masih di depan. Dua kelompok maju satu orang. Perkenalkan nama, kelas. Cepat. Bagi teman-teman, di sini saya akan perkenalkan nama saya. Yang lain dengar. Nama kelompok 2 Julio Batu. Pertama Julio Batu, 2 Kevin. Di sini saya akan mempresentasikan kerja Julio. 1. Duduk. Mau habis. Urutan bagian cerita yang Duduk. benar adalah B. Awal, tengah, akhir. Bagian cerita yang berkisah penyelamat masalah disebut bagian C. Akhir. Jika dalam cerita Budi ia memberi bahkan uangnya dengan ikan terjadi di bagian B. Bagian tengah. 4. Ketika Budi Habis ini siap kelompok 2. uangnya di tengahnya ya adalah awal. Pilihan adalah awal. Tepuk salut untuk Kevin. Baik kelompok 2. Perkenalkan nama, kelas. Perkenalkan nama saya. Besar. Perkenalkan nama saya Maria Natalia Amrita Mau, bisa dipanggil Amrita atau Amrika. Saya membaca pilihan ganda. Urutan bagian cerita yang benar adalah titik A. Tengah, awal, akhir. Nomor 2. B. Awal, tengah, akhir. C. Akhir, awal, tengah. Pilihnya apa? B.
Tepuk salut untuk kelompok 2. Baik. Buka jago. Sebelum mengakhiri materi kita hari ini, Ibu minta tempat masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Baik, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sudah mengerti semua dengan materi yang Ibu ajar tadi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yang lain berdiri. Teman-teman dari guru, marilah kita berdoa dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni saudara kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tepuk tangan untuk Adira.